Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Ya pendengar, mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat pagi hari ini untuk bisa mengikuti program Mutiara Pagi edisi Rabu 27 Agustus 2025 bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio, Ustadz Nasuha Fakih, SAG ME SY. Beliau adalah Ustadz dari Penyuluh Agama Islam Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Ciko atau Polres Cirebon Kota. Sudah hadir di studio. Angga sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan pendengar, topik atau tema pagi hari ini adalah membagi harta waris lebih mudah daripada menyadarkan ahli waris. Nantinya Anda juga bisa sampaikan pertanyaan Anda atau bisa ikut berdiskusi pagi hari ini melalui sambungan WhatsApp kami di 081 324 951935 atau bisa melalui sambungan telepon di 486 374 dan di 849 3259. Untuk pengawali Mutiara pagi hari ini, kami persilahkan untuk Ustadz Nasuha bisa menyampaikan pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini saya pribadi dengan Mas Angga beserta kru RRI, juga para pendengar dimanapun berada, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga diberikan umur panjang. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk syukurnya adalah mari kita bersama-sama untuk thalabul ilmi melalui siaran Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, untuk edisi hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 mengangkat tema tentang membagi harta waris lebih mudah daripada menyadarkan ahli waris. Tema ini saya angkat karena melihat kenyataan di masyarakat. Ternyata sebelum membagi waris sudah ribut dulu. Itu persoalannya. Bahkan sebelum kita bagi waris, itu mohon maaf ini nyata di masyarakat kadang-kadang sumpah serapah. Kaitannya dengan menghakkan atau menghaki sebagian harta milik orang tua. Konon katanya anak menyampaikan, ini saya kan sudah dikasih sama orang tua gitu loh. Tapi tidak ada saksinya, sehingga sumpah dia menyampaikan supaya meyakinkan ahli waris yang lain. Jadi tidak sedikit persoalan waris ini sangat rumit ternyata ketika mau membagi waris. Maka sangat tepatlah tema ini, membagi waris sangat mudah.
Sebabnya karena banyak orang juga ketika bagi waris susah katanya. Karena ada hitung-hitungan angka. Karena semuanya angkanya angka pecahan. Setengah, sepertiga, seperempat, seperdelapan, 2/3. Katanya susah, mudah ternyata. Mudah. Yang sangat susah adalah menyadarkan ahli waris. Ini harus kita pahami betul ini. Karena tidak sedikit problem masalah waris ini kaitannya dengan masalah ini. Semuanya punya apa istilahnya ya? Punya keinginan. Dan kemudian anak satu dengan anak yang lain karakternya berbeda gitu loh. Kebutuhannya pun berbeda. Akibat dari karakter, kebutuhan, bahkan kepentingannya berbeda, maka bagaimana cara menyadarkannya sangat susah gitu loh. Apalagi sudah dihaki saat orang tua masih hidup. Dalam artian memberi hibah orang tua kepada anak. Ini baru kemarin juga ada konsultasi kepada saya. Anak sudah diberi hibah berupa rumah, berupa mobil, dan seterusnya. Ternyata walaupun rumahnya sama bentuknya, ukurannya, tapi letaknya berbeda, itu tentu mempengaruhi harga gitu loh. Harganya miliaran kalau di depan rumah, kalau di depan jalan. Konon katanya sampai puluhan miliar, bukan puluhan juta, puluhan miliar gitu loh. Tapi rumah yang ada di perkampungan ataupun permukiman penduduk itu mungkinnya lebih murah daripada yang itu. Jadi persoalan juga dalam masyarakat itu loh. Maka bagaimana cara menyadarkan ahli waris itu sangat susah. Apalagi namanya waris ini sangat sensitif. Artinya kalau orang yang membaginya itu dalam tanda kutip ya tidak mampu atau tidak bisa menguasai keadaan, atau tidak melihat atau tidak membaca gestur tubuhnya, gaya tubuhnya, tidak tahu. Ini sangat luar biasa susah. Nah, bagaimana seorang yang membagi waris itu punya celah? Bagaimana orang yang membagi waris itu punya merangkul semua? Karena membagi waris, orang yang membagi waris bukan berarti dia itu memihak salah satu. Harus diadvokasi semua. Harus dibela semua antara satu ahli waris dengan ahli waris yang lain. Itulah. Walaupun ada yang meminta salah satu anak 3 sama yang datang kepada orang tersebut itu si A, si B, si C-nya tidak datang, tapi tetap A, B, C itu harus kita bela, harus kita advokasikan semua gitulah. Kita merangkul semua sambil memberikan kesadaran-kesadaran. Ingat loh gitu. Namanya harta waris itu milik siapa gitu loh. Itu. Paling utama ini bahwa harta supaya untuk menyadarkan adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah titipan, kita harus nyadari juga. Orang yang taruhkan sebagai analogi, orang yang memberi sesuatu pada orang lain, itu kan berupa amanah titipan. Maka ketika kita dapat amanah, harus sesuai orang yang memberi amanah. Itulah. Apalagi dalam masalah waris sangat kental sekali masalah 2:1, manakala anaknya ada laki, ada perempuan. Insya Allah kalau kita mampu memberikan kesadaran, mampu memberikan edukasi, mampu memberikan motif-motif yang positif, sekiranya harus sesuai Al-Quran, hadis itulah lebih utama. Maka dalam bahasa mengatakan prinsip pembagian waris adalah tidak ada dusta di antara kita. Kalau semuanya fair semua, tidak ada kedustaan semua, karena kan pengklaiman kadang-kadang pendustaan itu kadang-kadang. Pengklaiman itu katanya pengakuan sepihak gitulah. Maka ketika tidak ada dusta, insya Allah akan baik. Dan yang kedua, kalau tidak ada dusta di antara kita, insya Allah dari bahasa Jawa Indramayunya itu bening banyue kena iwake gitulah. Atau bahasa Sundanya apa itu ya? Ada juga bahasa Sundanya itu. Cairnya benang, lauknya herang, lauknya apa? Yaitu intinya bening banyue kena iwake. Jadi persoalan ini sampingkan kaitannya dengan kepentingan, sampingkan kaitannya dengan kebutuhan, sampingkan kaitannya dengan karakter-karakter yang tidak baik. Toh ketika ada orang tua meninggal dunia,
ahli warisnya bukan orang lain gitu loh. Kakak kita sendiri, adik kita sendiri. Kalaupun salah satunya ada yang meninggal dunia, ada paman, ada bibi, ada uwa, itu adalah bukan orang lain gitu. Apalagi ada orang tua masih hidup. Seandainya yang meninggal dunia suami atau ayahnya anak-anak, pasti salah satu ahli warisnya adalah istrinya atau ibunya anak-anak itu. Banyak sekali gagal faham juga mengenai masalah harta milik orang yang meninggal dunia. Satu, konon katanya kalau bagi waris, kamu tuh rakus ya gitu loh. Kok ibunya masih ada gitu, itu salah paham juga itu loh. Karena persoalan waris ketika sudah meninggal dunia salah satunya, segerakan untuk dibagi. Apa tujuannya? Apa misinya? Supaya orang yang meninggal dunia di alam barzah tenang. Kemudian misi yang kedua dalam pembagian waris itu adalah supaya ahli waris yang masih ada di dunia ini tetap menjaga silaturahim, tetap menjaga kerukunan dalam keluarga. Itu yang paling penting. Maka bagaimana cara untuk menyadarkan ahli waris satu dengan ahli waris yang lain. Sampai kalau sudah selesai pembagian waris, laki 2 perempuan 1, dimotivasi. Toh namanya warisan istilah saya adalah barang nemu gitu loh. Artinya ketika laki-laki dapat besar, dapat banyak, tentunya 2:1 kan. Maka bisakah anak laki-laki memberi hibah sebagiannya untuk adiknya yang perempuan? Atau memberi hibah kepada kakaknya yang perempuan, itu jauh lebih bagus. Daripada dibagi rata itu tidak bisa. Itu loh. Jadi menurut ilmu marketing tidak melihat dari endingnya, tapi melihat dari prosesnya. Jadi proses pembagian waris secara syar'i 2:1 baru memberi motivasi kepada anak laki-laki yang dapat lebih besar daripada adiknya atau kakaknya yang perempuan. Itu jauh lebih bagus. Melalui idkhalus surur, memberikan bebungah, memberi kesenangan kepada adik atau kakaknya yang perempuan. Itu jauh lebih bagus. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menyadarkan ahli waris ini lebih susah daripada membagi waris. Walaupun pembagian waris itu ada angka pecahan, itu sangat mudah. Karena problem di masyarakat nggak usah belajar waris karena susah katanya. Karena ada hitung-hitungan, itu banyak demikian. Gagal paham sebetulnya gitu loh. Sangat mudah dalam membagi waris. Yang susah adalah untuk menyadarkan kepada ahli waris. Mungkin demikian saja yang saya sampaikan. Mari kita bersama-sama untuk berdialog, berdiskusi yang dipandu oleh Mas Angga. Silakan Mas Angga. Baik, terima kasih Ustadz Nasuha atas pemaparannya yang sangat-sangat menggambarkan kondisi dan juga realitas di masyarakat sampai dengan hari ini ya Ustadz ya. Iya. Nah, pendengar sampaikan pertanyaan Anda atau jika Anda ingin berdiskusi bisa melalui saluran WhatsApp kami di 0813 2495 1935 atau melalui sambungan telepon di 486 374 dan juga bisa melalui 849 3259. Nah, sambil menantikan pendengar yang memberikan pertanyaan atau ikut berdiskusi di Mutiara Pagi edisi hari ini, Ustadz ya, Angga ingin bertanya tadi bicara soal kesadaran. Nah, sebenarnya untuk bisa membentuk kesadaran bagi ahli waris itu ada upaya yang bisa dilakukan atau tidak ya? Ada. Ya sebetulnya kesadaran itu yang pertama dia harus punya ilmu agama sebelum ketika orang tua meninggal dunia. Ketika sudah meninggal dunia, otomatis ada pihak ketiga untuk memberikan masukan motivasi menyadarkan orang itu. Kadang-kadang pembagian itu langsung dibagi oleh keluarga sendiri. Sehingga mungkin dia salah paham ataupun banyak sekali sakwa sangka atau suuzon. Supaya menghindarkan suuzon dan seterusnya itu harus pihak ketiga gitu loh. Berarti dibutuhkan pihak ketiga ya untuk bisa ikut membentuk kesadaran bagi ahli waris ini. Nah, sudah ada juga pendengar yang masuk melalui line telepon. Kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Angga Prasetya. Iya, halo, selamat pagi Bu Indra. Salam kenal. Kapan bisa ketemu di darat ya? Siap. Mendekati hari radio sepertinya nih ya. Oh iya, oh iya, kami tunggu undangannya.
Bung Angga. Ya, siap. Pertanyaannya Bu Indra, silakan. Kalau Bu Angga yang operator, ada kan? Ada, tapi pagi hari ini sedang tidak berdinas di studio. Oh iya, Bung Angga operator gendut, Bung Angga Prasetya langsing. Silakan Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih SAG MESC. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. Pak Ustadz juga semakin bulat juga nih. Iya. Lambang kesuburan. Iya. Terima kasih. Mengenai pembagian waris dan kesadaran para ahli waris. Sekarang ini sepertinya Pak Ustadz sudah banyak orang yang mengerti bahwa ya dasarnya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah tadi menurut Pak Ustadz orang yang punya masalah begitu. Rupanya memang inilah tugas dari Pak Ustadz Nasuha Fakih ya. Sebagai penyuluh agama. Iya, penyuluh agama itu. Tapi kalau saya lihat sekarang kok ya jarang orang yang berperkara sebagai ahli waris begitu, karena mungkin sudah tadi yang Pak Ustadz katakan belajar ilmu waris itu yang penting kan belajar keagamaan dan menurut pada ahlinya seperti Pak Ustadz ini sekarang banyak orang yang mungkin keimanannya tambah besar atau memang suasana yang kondusif untuk ke arah itu. Jadi sepertinya maaf kalau saya belum lihat tuh Pak Ustadz yang urusan soal pembagian waris itu bagaimana menurut Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Bung Angga. Terima kasih Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap pertanyaannya? Bisa. Silahkan. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur ya. Kaitannya dengan masalah memberi kesadaran kepada ahli waris itu sangat penting sekali. Maka pondasi yang paling utama adalah keimanan juga, betul. Kalau keimanannya kuat, insya Allah akan menerima yang dalam Al-Quran dan hadis. Padahal pembagian waris ini hitung-hitungannya ataupun angka pecahannya sudah diterangkan jelas dalam Al-Quran gitu loh. Maka keimanan itu yang paling utama. Yang kedua, kalau keimanan yang kuat melekat, maka harus tahu salah satu di antara ayat Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ngerti gitu loh. Siapa? Ya tentunya para alim ulama, para kiai, para aji. Jangan sampai kata Nabi di akhir zaman ini umatku lari dari ulama, lari dari ahli fikih. Ini sindiran keras dari Nabi sejak dulu gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika apa-apa yang masalah keagamaan tanya kepada orang yang ngerti, terutama para ulama, para kiai yang notabene-nya di masyarakat itu dikenal gitu loh. Dan artian sekarang tokoh agama lah gitu loh. Yang kedua, bahwa namanya keimanan kita sadari suatu saat akan bertambah, akan berkurang. Yazidu yang kusu gitu. Maka untuk meningkatkan keimanan itu melalui belajar, melalui mendengar RRI, melalui Mutiara Pagi itu. Supaya menyadari hal-hal yang sebenarnya gitu loh. Terutama masalah harta. Ingat loh, harta itu adalah titipan. Bukan milik kita. Milik sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu bentuk memberikan kesadaran itu. Supaya ketika sudah sadar semua bahwa ini insya Allah akan enak. Jadi bahasa itunya ada satu frekuensi itulah. Sepaham, seia, sekata, misi dan misinya. Baru kita bagi waris.
Jadi supaya tidak ada perkara-perkara di masyarakat, ingat kesadaran juga. Yang satunya bukan orang lain, kakak kita. Yang satunya bukan orang lain, adik kita. Sama-sama kakak adik, ayah ibunya sama. Ini salah satu pemberian edukasi ataupun kesadaran kepada ahli waris. Jangan ribut gara-gara waris. Oke, beli warisannya kan gitu asalnya gitu. Apalagi hartanya banyak, walaupun banyak harus kita syukuri. Karena tidak sedikit orang meninggalkan hutang gitu loh. Banyak meninggalkan hutang. Nah, ketika banyak harta meninggalkan harta malah ribut gitu loh, jangan gitu loh. Malah harus bersyukur ketika orang tua meninggal dunia meninggalkan harta. Demikian mungkin. Ya. Dan tadi kita sepertinya harus bersyukur bahwa di lingkungan atau sekitar Ibu Indra sudah jarang atau bahkan tidak menemui perkara ya. Berarti tetangga-tetangganya Bu Indra atau saudara-saudaranya Bu Indra ini semuanya paham betul soal ilmu waris ini ya. Nah, ada juga yang masuk pertanyaan melalui saluran WhatsApp dari Aki Gazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Gazi izin bertanya, jika para kiai punya tugas membagi ilmu, itu sulit di kalangan umat Islam karena terhambat ada kebiasaan para pendahulu dan para leluhurnya. Masih adakah kemungkinan bangkitnya hukum waris di muka bumi ini? Jika ada kemungkinan, inovasi apakah yang harus dicermati dan dimotivasikan kepada umat Islam? Mohon pencerahannya dari Pak Kiai, hatur nuhun juga buat Kang Angga. Sami-sami. Terima kasih Pak Aki Gazi. Emang kenyataan di masyarakat demikiannya. Jadi sangat jelas sekali meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang salah atau ibaratnya adat yang sudah salah gitu loh. Salah tapi kaprah kan gitu. Seakan-akan benar, berarti pembenaran. Maka tugas utama kiai ulama itu adalah mengedukasi, memberi kepemahaman, paling tidak memberi kesempatan kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian umum ataupun di majlis taklim. Itu yang paling utama. Beri kesempatan. Contoh kayak saya sangat susah sekali kesempatan untuk memberikan materi kepada masyarakat. Maning waris itu kadang-kadang gitu. Apa ini bahasannya waris nggak punya uang, punya harta orang tuanya. Apa yang dipelajari kadang-kadang gitu, salah paham. Maka dari itulah edukasi sangat penting. Utama adalah stakeholder, tokoh masyarakat yang punya kepentingan, entah wali kota, ibu wali kota, wakil wali kota, dan seterusnya, gubernur sekalipun, itu berikan ruang untuk memberikan edukasi melalui seminar ataupun yang lain itu, untuk memberikan kesadaran masyarakat. Ingat loh, namanya keluarga adalah unit terkecil atau miniatur negara, itu loh. Kalau masyarakat melalui keluarganya aman, tidak ada masalah, insya Allah aman juga negara. Tapi keluarga ini ribut gara-gara waris, keluarga ini ribut gara-gara waris, sampai bunuh-membunuh masalah waris awalnya gitu loh. Betul nggak? Nah, jangan sampai terjadi. Maka kewajiban kita, dari lini manapun kita harus bersatu padu. Maka alhamdulillah kita setelah silaturahim dengan Bu Wakil Wali Kota Cirebon, memberi fasilitas untuk memberikan lembaga. Itu luar biasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan direalisasi berikutnya itu. Jadi kesadaran sudah sangat penting itu. Karena adat kebiasaan warisan dari orang tua, kebiasaan itu ini harus kita rubah. Ya. Itu. Karena kesadaran itu yang paling utama itu. Ya, demikian. Dan kesadaran itu juga akhirnya sering lepas ketika tadi Ustadz Nasuha menyampaikan, kok ahli waris lagi, kok soal waris lagi. Padahal soal ilmu waris ini terkesan jauh, padahal sangat dekat gitu. Karena siapapun di keluarga kita atau orang yang kita kenal itu pada akhirnya akan berurusan juga dengan perihal waris ini ya. Dan kembali pendengar, kami sampaikan Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa melalui saluran WhatsApp kami di 0813 2495 1935 atau bisa langsung sampaikan melalui sambungan telepon di 486374 atau juga bisa di 849 3259. Masih dalam program Mutiara Pagi tentunya, dan masih membahas topik dan tema yang sama. Tadi di pemaparan awal Ustadz Nasuha menyampaikan soal bahwa
orang yang mempunyai waris itu harus juga menguasai advokasi. Berarti kan harus komunikasi dan juga bisa mengetahui dan paham manajemen konflik anak-anaknya seperti apa ya kan. Adakah hal-hal atau yang bisa aplikatif seperti itu di masyarakat untuk bisa menjadi pemilik waris yang advokatif seperti itu? Jadi yang paling tidak itu ulama, kiai atau ustadz itu khusus dalam arti yang ngerti masalah waris itu harus mengerti ilmu-ilmu yang lain. Makanya kata Nabi itu bahwa value atau nilai ilmu waris separuh dari ilmu. Jadi tidak hanya ilmu membagi waris tapi tahu ilmu yang lainnya. Seperti manajemen konflik, seperti gestur tubuh ataupun bahasa tubuh, kita harus tahu gitu loh. Dan ketika ada salah satu anak dalam tanda kutip susah gitu loh. Siapa malime? Ngerti malim nggak? Malim itu artinya orang yang ketika dia memberi masukan dia terima gitu loh. Oh iya. Itu namanya malim itu loh. Jadi pendekatan lah. Iya. Jadi ketika sebelum, punten, ini pengalaman saya saja dulu ya. Jadi ketika ada orang yang minta untuk bagi waris ternyata diberitahu dulu gitu kan. Diceritakan dulu gitu loh. Si A begini, si B bahkan dari 3 anak ini yang paling susah itu si A gitu selama. Nah saya tanya si A itu siapa gitu loh. Berapa usianya gitu loh. Pendidikannya sampai apa gitu loh. Jabatannya apa gitu loh. Jadi semuanya harus ada track recordnya lah gitu loh. Oh setelah diketahui kita dalami seperti apa. Baru kalau susah lagi orang yang dekat dengan dia siapa gitu loh. Nah itu makanya sangat sudah untuk memberikan kesadaran itu. Tapi melalui track recordnya, melalui trik-trik yang lainnya. Maka ilmu waris itu separuh dari ilmu. Tidak hanya bisa membagi saja, tapi melalui yang lain. Supaya kita, yang kedua, kita ketika sebagai penengah, katakanlah ya penengah, maka kita harus mengadvokasi semua, harus dibela semua, gitu loh. Karena pernah ketika saya diminta oleh salah satu ibu sambungnya, saya tidak sebut siapa dan mananya ya, ternyata yang minta membagi waris kan anak sambung gitu loh. Dan anak sambung itu bilangnya yang paling besar kan anak daripada ibu gitu loh. Padahal ibu sambung itu nikah dengan bapak kandungnya itu sudah sekian tahun, 23 tahun. Nilainya miliaran gitu loh. Nah, bahkan dalam Al-Qur'an katanya kan anak kan ibu kan dapat 1/8 saja gitu loh. Nah, ini saya sampaikan walaupun kita tidak di pihaknya ibu sambung, tetap kita melihat dari keadaan harta itu didapat itulah. Ternyata 23 tahun menikah dengan bapak kandungnya, dengan ibu sambung itu ternyata hartanya melimpah ruah. Tidak bisa dibagi 1/8 langsung, tapi dibagi 2 dulu yang namanya harta bersama itu. Apalagi jelas sekali yang punya otak bisnis itu adalah ibunya, gitu loh. Itu. Dan nikah dengan ibu sambung ini tidak punya anak ternyata. Ini persoalan juga. Walaupun saya diminta di pihak anak, tapi kan salah. Di situ anak kan bareng nemu ibaratnya. Yang capek kan ayah dan ibunya kan. Dan bersyukur juga ketika punya ibu sambung itu. Anak tidak susah untuk merawat orang tua kandungnya. Itu sebenarnya kesadaran-kesadaran juga. Banyak tidak sedikit ketika ayah kandungnya meninggalnya, itu sampai tidak dapat. Bahkan diusir oleh anak sambungnya itu. Bahwa namanya menikah sangat luar biasa, sangat sakral. Satu, jodoh tidak ada yang tahu. Yang kedua, namanya menikah itu tidak hanya disaksikan oleh keluarga besarnya, tapi disaksikan oleh para malaikat. Dan sakral masalah waris itu adalah 1 detik, 1 menit itu dari yang haram menjadi halal. Betul nggak Mas Angga? Iya. Namanya apa itu? Nikah kan? Iya. Begitu sakralnya ketika meninggal dunia ayah kandungnya, ibu sambung diusir. Nauzubillah, janganlah. Bersyukur sebetulnya itu. Malah kadang-kadang anak itu loh. Ketika bapaknya mau menikah dilarang. Awas ayah kalau menikah lagi tidak boleh menempati rumah ini. Ini banyak salah-salah dalam masyarakat itu. Maka kita melalui Mutiara Pagi ini, mari kita saling menyadari semua. Dan seperti yang Ustadz Nasuha sampaikan bahwa potensi konflik atau pecahan konflik jika memang tidak menguasai ilmu waris ini akan
kemana-mana ya, bahkan bisa memakan korban juga Oh, ya, yang banyak ya. soal Sampai santet juga ada iya, katanya. soal ibu sambung tadi juga. Dan pendengar, tadi ada yang menyampaikan bahwa kesulitan untuk masuk, silakan bisa dicoba lagi untuk line telepon kami tersedia di 486 374 atau di 849 3259, dan juga bisa sampaikan melalui saluran WhatsApp kami di 0813 2495 1935, atau juga bisa langsung sampaikan melalui kolom komentar di live YouTube kami di RRI Cirebon. Nah, sambil menantikan pendengar yang coba untuk masuk melalui line telepon tadi menyampaikan bahwa mendapatkan kesulitan untuk bisa masuk di Mutiara Pagi melalui line telepon, Ustadz ingin menyampaikan juga bahwa jika kondisinya kesadaran ini sampai akhirnya terus menimbulkan konflik, si kakak atau si adik ini kira-kira yang bisa dilakukan atau apa ya, masuk menginterupsi untuk bisa melerainya itu siapa yang punya hak selain ahli waris? Ya. Jadi gini, jadi kita harus berbagi ilmu. Jadi kita harus memberikan edukasi juga, mohon maaf, kepada para kiai, para ustadz, atau para pejabat-pejabat yang punya kewenangan dalam artian diminta oleh masyarakat, diminta bikin surat keterangan ahli waris. Nah, itu. Maka ketika ngerti tentang keterangan ahli waris, enak itu nanti. Tidak salah dalam melahirkan ataupun menerbitkan surat keterangan ahli waris itu. Yang kedua, kita memberikan edukasi melalui seminar atau melalui lokakarya atau apalah. Karena ini kata Nabi ini emang mungkin apa sudah zamannya ya gitu loh. Ilmu yang pertama kali cabut adalah ilmu waris gitu loh. Bukti salah satunya orang yang ngerti masalah banyak yang wafat. Para kiai, para ulama dan para jangan itu. Yang kedua, orang yang belajar tidak ada yang mau, enggan gitu loh. Mungkinkah ini sebagai tanda-tanda ilmu waris akan dicabut gitu loh. Maka bagaimana caranya untuk membumikan ilmu waris ini? Sebagaimana pertanyaan dari Bapak Aki Gazi ini. Ya kita harus ketika punya kebijakan, maka tolonglah kira-kira beri kesempatan, beri ruang waktu untuk menyampaikannya. Baik secara tertutup maupun terbuka. Jangan sampai dihalang-halangi lah, katakan. Ini bukan masalah politik, ini bukan masalah, tapi masalah edukasi, terutama masalah waris ini. Karena sangat penting sekali masalah ilmu waris ini kepada masyarakat. Dan amanah dari Polres juga waktu dulu, jangan sampai persoalan keluarga sitik-sitik di pengadilan, itu loh. Maka tanggung jawab sebagai Dai Kaptibas itu bagaimana untuk meminimalisir persoalan keluarga di pengadilan itu. Ternyata masalah keluarga yang paling banyak adalah masalah waris itu loh. Sampai sampai gugatan melalui pidana bahkan. Yeah. Bahkan saya pernah sebagai saksi ahli di Reskrim Polres Cirebon itu. Yang namanya hukum waris itu perdata. Sampai kepada pidana loh Mas. Apa bukti pasalnya? Pasal penggelapan harta. Yang kedua, karena pasal tidak izin dari ahli waris yang lain. Banyak sekali persoalan-persoalan ini. Maka utama mengedukasi, memberikan kesadaran, memberikan pelajaran-pelajaran pada ahli waris. Dalam buku saya ini juga sambutan dari Ketua MUI Pak Kiai Haji Sholihin Uzair itu menyampaikan dalam sambutannya itu, sampaikan edukasi ini kepada lembaga-lembaga pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, melalui guru-guru agama tentunya ya kan, ataupun MTS, Alia sampai ke perguruan tinggi dan pondok pesantren. Jadi kalau bisa menghasilkan, melahirkan dai-dai yang bagus, dai-dai yang melalui ngerti tentang ilmu waris. Ya. Itu loh. Ya tadi memang selain penggelapan ada juga pemalsuan dan juga Pemalsuan, penyebaran fitnah, betul. bahkan sampai Iya. ke tindak pembunuhan ya. Betul. Ya Pak Ustadz ya. Nah dalam hukum Islam itu yang bisa menggugurkan hak waris ada perbedaan agama, membunuh pewaris sampai dengan status budak. Kalau di kehidupan sehari-hari yang Pak Ustadz temukan, apakah bisa sebenarnya ketika misalnya sang kakak itu benar-benar tidak mengurus, tidak peduli sama sekali, atau tidak
ada perannya bagi keluarga, bagi orang tua, kemudian tiba-tiba datang, nah Minta warisan. iya, nah itu sebenarnya bisa digugurkan atau tetap wajib mendapatkan haknya? Oke. Ustaz? Jadi mawa nyolong besi itu disebutkan oleh Mas Angga itu karena beda agama, betul. Yang kedua karena membunuh, itu betul. Ataupun yang ketiga karena budak. Budak tidak ada di Indonesia, adanya budak letik. Iya, anak kecil ya. Nah, selagi tidak membunuh, selagi tidak beda agama sama Islam, tetap dapat hak. Walaupun dia tidak ada di rumah orang tua, merantau ataupun jauh dari luar kota, tetap dapat hak, gitu loh. Kalaupun ada anak yang mengurus dan seterusnya, nah tetap dapat hak, sama-sama hak. Ketika untuk mencari keadilan itu, orang atau anak yang ngurus orang tua itu dinilaikan rupiah dulu, diberi jasa dulu. Karena banyak juga saya pernah pada tahun 2000, waktu saya ngajar di Indramayu, masih lama ya, sejak 2006 atau 2007 ya, bukan sekarang ya. Jadi anaknya 5. Hampir sebagian besar itu di luar kota semua. Anak perempuan yang menempati rumah dan orang tuanya. Dan nyadari adik kakaknya yang di luar kota ini. Ya. Maka solusinya tepat adalah diberi jasa. Satu harinya berapa anak tersebut. Dikali 1 tahunnya berapa gitu. Perharinya berapa dikali tahun. Kalaupun sisa itu namanya bagi waris gitu loh. Ya. Jadi ada semacam keadilan dalam hal mengurus orang tua. Walaupun birrul walidain itu tidak ada bedanya. Samakah orang tua ketika memberi mendidik, mengasuh waktu kecil? Nggak dibeda-bedakan kan? Anak laki, anak kecil, anak besar kan sama orang tua. Bisakah kita sebagai anak itu birrul walidain tidak bisa membeda-bedakan? Paling sebagai itu tugasnya, kalau seandainya laki-laki memberikan motivasi, memberikan materinya, yang laki-laki, yang perempuan tenaganya, itu yang paling utama melalui musyawarah mufakat antara kakak adik. Jangan sampai saling menyalahkan satu yang lain. Kan salah, kamu kan keluar terus gitu loh, kan kata orang yang ngurusi. Nah, jangan sampai gitu. Ya. Ini Ibu Reni di Plumbon masuk, ini jadi pertanyaan terakhir mungkin Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, Mas Angga mau telepon tapi sulit, nadanya sibuk aja. Pak Ustadz izin bertanya, kalau yang benar itu pembagian waris ketika orang tua sudah meninggal atau ketika masih hidup sudah dibagi-bagi, bahkan disaksikan oleh orang lain dan disyahkan ke notaris. Yang kedua, tambahan tadi peribahasa Sunda herang Saina, benang lauknya. Makasih sebelumnya, Mas Angga punten teleponnya minta dicek ya. Siap, terima kasih Ibu Reni atas masukannya dan juga pertanyaan, silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Ini di masyarakat salah paham, gagal paham juga. Orang tua masih hidup memberi hibah atau bagi-bagi waris istilahnya. Nanti dengan bahasanya nanti kalau sudah meninggal baru dapat hak kamu, itu salah. Itu mohon maaf. Jadi kita secara air mengalir sajalah. Kewajiban orang tua ke anak sampai batas anak menikah gitu loh. Setelah menikah silakan anak mencari nafkah sendiri sebetulnya gitu loh. Harta milik orang tua dinikmati sendiri. Baru ketika meninggal dunia baru diwaris. Orang tua gagal paham banyak sekali. Di antaranya, kok harta saya kok terserah saya dong. Baginya terserah saya dong. Itu banyak gagal paham. Yang kedua, orang tua gagal paham ini khawatir. Kalau tidak bagi sekarang nanti ribut. Apalagi indikasinya 2:1. Nah, ini salah satu yang antara. Orang tua itu gagal paham juga tentang kekhawatiran. Padahal kekhawatiran adalah salah satu ujian Allah untuk kita. Walalabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Kata Allah, sungguh aku uji kamu semua, salah satunya melalui kekhawatiran. Kalau seandainya orang tua khawatir tidak bagi sekarang tadi, itu salah, mohon maaf. Jadi kita apa adanya sajalah, nanti toh ada ahli, ada orang yang membagi gitu loh. Namanya waris bukan pemberian tapi pembagian. Sudah ada waktunya dan diatur juga ya. Iya, jelas sekali. Kalau dalam bahasa sepak bola mungkin offside ketika melakukan atau membagikan lebih dulu ya Pak Ustadz. Baik, mungkin sebagai penutup bisa closing statement ataupun kesimpulan untuk tema pagi hari ini, silakan Pak Ustadz. Terima kasih para pendengar dimanapun berada. Kita harus menyadarilah bahwa namanya warisan ini adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah. Dan kita tidak boleh punya ego yang tinggi gitu loh. Dan kita harus menyadari
satu dengan yang lain adalah bukan orang lain, kakak adik kita, paman, bibi, uwa kita gitu loh. Karena persoalan waris banyak atau sedikit itu relatif, tapi banyak yang ego, banyak yang kepentingan itu dikedepankan. Dan yang kedua, ketika bagi waris itu harus pihak ketiga sebetulnya, supaya semuanya dapat dirangkul semua, diedukasi semua. Tidak ada kepentingan orang yang membagi itu. Kalau yang membagi ahli waris sendiri, walaupun pinter, kadang-kadang kan seuzon gitu loh. Dari ahli waris yang lain. Menghindari seuzon sakwa sangka itu walaupun pinter, tapi tetap harus pihak lain. Kita sebagai dosen suama tidak bisa memintarkan anaknya. Maka bagaimana caranya anak pintar harus diajarkan oleh pihak lain. Itu contoh konkret. Ya. Demikian, mohon maaf. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pemaparannya dan atas Mutiara Pagi edisi hari ini. Demikian pendengar untuk Mutiara Pagi edisi Rabu 27 Agustus 2025 bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY dari Penyuluhan Agama Islam Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Akhirnya sampai jumpa di edisi Mutiara Pagi selanjutnya. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.